Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sosiologi hukum yang beranggotakan Fajar Imam Pangestu, Arman Hermawan Khataman, Ajeng Alfiana, Siska Putra, Andre, Yudhistira, dan Agra Abimanyu. Selanjutnya kita akan mempresentasikan. Ada 3 ilmu yang dipelajari dalam mempelajari sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi dikemukakan pertama kali oleh Auguste Comte pada tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Menurut umum, sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Celo Sumarjan dan Selaman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang kedua, hukum, yaitu merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadi kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Menurut Plato, hukum yaitu sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga adalah sosiologi hukum, yaitu cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dan dalam konteks sosial. Menurut Sarjono Sukanto, sosiologi hukum membahas tentang hubungan antar masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antar hukum dengan gejala sosial lainnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Arman Hermawan. Ruang lingkup sosiologi hukum. Asumsi dasar, hukum merupakan hasil dari proses sosial. Sedangkan Sujono Sukanto secara singkat mengatakan bahwa sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hukum timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Cakupannya mempelajari kaidah dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud keinginan kelompok sosial. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau kaitannya antara hukum dengan sub-sub sistem lainnya dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Masalah pokoknya kekuatan apakah yang membentuk, menyebarluaskan, merusak pola perilaku yuridis para anggota kelompok masyarakat. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Putra. Kok nggak ada suaranya? Rizka Putra. Masih di mute itu? Di mute itu. Oh, sorry. Nah, Gejala sosial yang tampak dalam masyarakat. Yang pertama ada interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut Bonner dalam Ali 2006 merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Yang kedua, kelompok sosial. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu yang menangkap semua yang didapat dan dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yaitu mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum oleh
Sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi atau share culture. Yang ketiga ada lembaga sosial. Lembaga sosial dalam sosiologi sering disebut juga institusi sosial atau pranata sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengalami pelembagaan atau institusionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah institusionalisasi struktur sosial. Yang keempat ada stratifikasi sosial. Menurut PT RIMA Sorokin bahwa stratifikasi sosial atau social stratification adalah penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada dasar interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Jadi mendorong orang untuk mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya ada sugesti, yaitu seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga ada identifikasi, yaitu kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang keempat ada simpati, yaitu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yudi. Sama Yudis ya. Akan dibacakan oleh Yudi Sira. Ya. Pola-pola interaksi sosial di Indonesia tidak ada suatu keseragaman pola-pola interaksi sosial karena beraneka ragamnya suku-suku bangsa yang ada. Contohnya pada masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa ini ada nilai mawas diri dan juga nilai ojo dumeh atau tepo seliro. Beberapa nilai pada masyarakat Jawa ada yaitu sabutuhe, yaitu sesuai kebutuhan yang ada. Terus ada saperlune, yaitu efisiensi. Terus ada secukupe, terus ada sabenere, yaitu menyesuaikan diri dengan kebenaran dan keserasian. Terus ada samestine, sesuai norma. Dan ada sakepenake, yaitu tidak memaksakan diri. Ciri-ciri tersebut menghasilkan pola interaksi sosial yang asosiatif, yang menuju ke akomodasi, keadaan yang seimbang dalam interaksi dan usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau perselisihan. Titik tolak penyelesaian sengketa bukanlah peraturan-peraturan hukum, tetapi pelenyapan dan dari konilik tersebut perlu dengan netralisasi melalui kosmetika sosial. Dan mengapa manusia memerlukan hukum? Setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, sehingga ia memerlukan patokan. Oleh karena itu, pendapat-pendapat tentang keteraturan tidaklah sama bagi setiap orang, maka diperlukan pedoman-pedoman yang harus disepakati bersama di dalam pergaulan yang sehari-hari. Ya, selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Agra Abimanyu. Ya, kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari sosiologi hukum adalah: 1. Memahami hukum dalam konteks sosial, memahami hubungan timbal balik antara hukum dan struktur sosial secara proses sosial. Yang kedua ada mengevaluasi efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat, kekuatan pengaruh struktur sosial dan proses sosial dalam membentuk aturan hukum. Yang ketiga ada menganalisis efektivitas hukum sebagai sarana pengendali atau pengubah masyarakat, pengubah struktur dan proses sosial, pengaruh struktur sosial dan proses sosial terhadap pembentukan hukum. Ya, dan kesimpulan sementara dari Profesor Sujono Sukanto, sosiologi itu kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.